Ikhlas itu kadang-kadang diganggu oleh rasa ta'ajub. Ta'ajub itu apa sih? Merasa dirinya lebih dari orang lain, tetapi nggak keluar dari mulut. Itu namanya ta'ajub. Merasa dirinya bagus, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih pinter, merasa ibadahnya lebih bagus daripada orang lain, tapi nggak keluar dari mulut. Hatinya ngomong, Ibu Alimah itu kecil Ibu Alimah itu. Aku tiap malam tahajud, apa dia tiap malam molor terus. Hatinya ngomong begitu, ngeremehin orang. Itu namanya ujub. Ujub itu merasa bangga diri tapi belum keluar dari mulut. Yang seperti itu merusaki ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pembahasan kita kemarin adalah tentang macam-macam tingkatan amal. Yang pertama, amal tingkatan abid, ibadatul abid. Amal tingkatan ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Yang kedua, amal ibadatut tujjar, ibadahnya seorang pedagang. Dan yang ketiga, kemarin disebut dengan ibadatul ahrar, amal pada tingkatan orang yang bebas. Orang yang beramal pada tingkatan abid itu amalnya karena takut, sholat karena takut, puasa karena takut, ke masjid karena takut. Itu amalnya hamba. Bahasa Indonesianya mungkin hamba itu pembantu. Pembantu itu paling takut dengan tuannya. Begitu tuannya datang langsung lari buka pintu. Itu namanya pembantu atau hamba. Maka kalau ada orang yang mengatakan dari hamba Allah, berarti adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadatut tujjar, ibadahnya pedagang. Semuanya dihitung-hitung dengan keuntungan. Kalau ada untungnya dia lakukan. Itu namanya pedagang. Di mana-mana pedagang tidak pernah mau rugi. Pedagang semuanya mau untung. Dan Allah memang ngajak kita untuk berdagang, untuk berbisnis. Nah, orang yang kedua ini dia beramal itu karena di balik amalnya dia minta surga, minta pahala. Kalau dia bisa ngomong, ya Allah, aku sholat, aku minta surga, aku minta pahala. Kalau dia bisa ngomong seperti itu, jadi ibu juga boleh tuh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir kemarin saya sampaikan itu namanya ibadatul ahrar, ibadahnya orang bebas. Orang bebas itu nggak terikat dia. Dia beribadah bukan karena takut, dia beribadah bukan minta ini, minta itu. Dia beribadah karena malu. Beribadah karena malu. Malu gimana? Kalau kita dibaiki oleh tetangga kita, ketika tetangga kita sangat baik, ketika tetangga kita pergi ke pasar, pulang ke pasar, ngantarin kita jajanan pasar. Ketika kita pulang kampung, kemudian balik ke rumah, sampai di rumah pergi ke tetangga, bukan dipanggil, pergi ibu, ini oleh-oleh dari kampung. Ketika dapat rezeki, misalnya duitnya banyak, kemudian terus mengeluarkan zakatnya, bu, ini saya ada zakat mal, saya sampaikan ke ibu, tidak banyak sih bu, cuma 5 juta, tolong diterima. Kalau seandainya ada orang seperti itu, kemudian dia bilang, bu, minta tolong besok bu malam Jumat di rumah ada hajatan, tolong datang ke rumah. Kira-kira datang nggak kalau dia disuruh seperti ke rumah?
Datangnya bukan karena takut, bukan karena minta, tetapi karena malu, sudah dibaiki oleh tetangga. Begitu juga Allah sudah membaiki kita dengan memberi ini, memberi itu. Allah beri kita 2 mata. Coba bayangkan kalau cuma dikasih 1 mata, kan disebut dengan orang mata 1. Kita diberi 2 tangan, kita diberi 2 kaki. 1 mata itu harganya pun mahal. Saya yakin mata ibu yang 1 dibeli 5 miliar tidak akan dikasih. Siapa yang kasih tunjuk tangan. Nanti saya carikan orderan. Matanya terus diganti dengan kelereng. Kalau dihitung-hitung dengan uang anggota tubuh kita itu harganya itu triliunan harganya. Sudah dikasih banyak seperti itu, malu rasanya kalau tidak menyembah Allah. Maka orang yang tingkatan ketiga ini, kata Imam Nawawi, disebut dengan ibadatul ahrar, ibadahnya orang bebas. Ibadah bukan karena takut kepada Allah, bukan karena minta ini minta itu kepada Allah, tetapi dia beribadah hayaan minallahi, karena malu kepada Allah. Di samping karena malu kepada Allah, takdiyatan lil ubudiyati, karena ia melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah. Malu sudah dikasih ini dikasih itu, tidak mau menyembah Allah, tidak mau dipanggil, tidak mau datang, malu. Tadi saya gambarkan, kalau ada tetangga baik sekali dengan kita, selalu ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, kemudian tetangga manggil, itu pasti datang. Datangnya itu karena malu, dia sudah dikasih ini, kasih itu, kok tidak datang, malu. Kalau tidak malu namanya tetangga madak alias dablek. Kemudian selain itu, selain takdiyatan lil ubudiyati, juga takdiyatan lisyukri, karena melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang jenis yang ketiga ini, tingkatan yang ketiga ini, dia beribadah, dia karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena dia melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah. Karena memang manusia itu kan diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'diyatan lisyukri, banyak sudah Allah kasih, kemudian dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Caranya berterima kasih gimana? Waktu diperintahkan sholat, ya sholat. Waktu diperintahkan puasa, ya puasa. Waktu dikasih duit banyak, diperintahkan zakat, ya keluarkan zakatnya. Waktu diperintahkan haji, ada kesempatan, ada uang, badan sehat, kondisi aman, ya berangkat haji. Itu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, orang yang pada posisi ketiga ayyaf ala dzalika ta'diyatan lisyukri, orang yang melakukan ibadah, melakukan amal itu karena kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu wayara nafsahu, dia selalu melihat kepada dirinya sendiri. Ketika dia beribadah, dia selalu melihat kepada dirinya sendiri. Ma'adzalika maksaran, melihat kepada diri sendiri, selalu dilihatnya dirinya itu selalu salah, merasa dirinya itu tidak berkenan terus. Karena itu selalu memperbaiki diri terus. Kalau hari ini dia sholat, kemudian sholatnya dia merasa kurang bagus, besok dibagusi lagi. Begitu seterusnya, dibagusi terus. Dia merasa dirinya selalu kurang, selalu merasa dirinya salah. Kira-kira mana enak? Merasa diri benar atau merasa diri salah?
Gimana kira-kira Bu? Merasa diri benar atau merasa diri salah? Enak merasa diri salah. Kenapa? Kalau merasa diri benar biasanya susah untuk dibenerin. Merasa diri benar susah dibenerin. Tapi kalau merasa diri salah gampang dibenerin. Merasa diri salah ditegur oleh Allah, ya Allah ternyata apa yang aku lakukan kemarin itu salah. Buktinya engkau kasih teguran seperti ini. Merasa dia, ya Allah ternyata kemarin aku menjual semen 25 sak. Semen hasil jualan dari orang. Ternyata orang itu mencuri semen, dijual murah dengan aku, kemudian aku jual lagi dengan harga yang standar, ternyata itu salah. Buktinya apa? Engkau tegur aku dengan memberi penyakit. Orang yang merasa salah seperti itu gampang dibenerin. Tapi kalau merasa benar susah dibenerin. Maka lebih bagus merasa salah. Maka pada posisi orang yang ketiga, tingkatan orang yang ketiga seperti ini, dia merasa dirinya itu selalu salah. Wa yakunu ma'adzalika qalbahu khaifan. Karena merasa salah, hatinya selalu khawatir. Khawatir, jangan-jangan sholatku enggak diterima. Jangan-jangan puasaku enggak diterima. Jangan-jangan sedekahku enggak diterima. Jangan-jangan, pokoknya jangan terus. Jangan Jambi ya, bukan jangan Jawa. Kalau jangan Jawa macam-macam, ada jangan terong, jangan tahu, jangan asem. Ini jangan, bingung, nggak boleh semua. Ini sambal terasi, akhirnya yang dimakan sambal terasi, mules perutnya. Karena ini jangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang pada posisi ketiga ini, pada tingkatan ketiga ini hatinya selalu takut kalau sholatnya tidak diterima. Kita lebih baik merasa takut sholat kita itu tidak diterima daripada merasa sholatku diterima. Kenapa demikian? Kalau merasa sholatku diterima, ya kalau diterima. Kalau tidak diterima, itu namanya nabung dengan tabungan saldo kosong. Merasa tabungannya banyak, begitu pergi ke swalayan mau debet bayar pakai ATM set gitu digesek, kosong Bu, nggak ada isinya. Loh, kemarin saya isi loh. Ternyata isinya itu tidak ada. Merasa isinya ada, ternyata tidak ada. Lebih bagus merasa tidak ada, jadi ngisi terus. Wah, tabunganku untuk belanja di pasar, di toko, di supermarket, jangan-jangan tidak ada. Transfer. Akhirnya numpuk penuh isinya di situ. Lebih bagus seperti itu. Jangan-jangan sholatku tidak diterima, sholat lagi. Sholatku tidak diterima, sholat lagi. Ditambah lagi dengan zikir supaya sholatnya diterima. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Kenapa demikian? Karena zikir sesudah sholat itu akan menampali kekurangan pada saat kita sholat. Tidak khusyuk sholat kita akan ditampal dengan zikir sesudah sholat. Maka orang yang seperti ini, orang pada tingkatan ketiga ini, wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan. Hatinya selalu takut, dalam keadaan takut. Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu. Apa yang dia tidak tahu? Hal qubila amaluhu ma'adzalika amla. Dia tidak tahu apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Enggak tahu kan? Coba ibu, siapa yang tahu sholatnya tadi siang, tadi zuhur diterima? Siapa tahu? Angkat tangan. Ustaz, sholatku tadi diterima oleh Allah loh. Siapa coba? Ada yang tahu gitu. Kalau tahu, saya minta tolong kasih tipnya seperti apa, resepnya seperti apa. Kalau ibu bisa bikin empek-empek mungkin gampang, resepnya ini ditulis, terus saya laksanakan, kemudian jadi empek-empek. Tapi yang di sini nggak kelihatan, masalah gaib, diterima atau tidak diterima amal kita, tidak ada satupun. Maka ibu tidak ada yang angkat tangan kalau tadi siang amalnya diterima oleh Allah. Maka orang yang seperti ini hatinya selalu takut. Takut apa? Jangan-jangan amalnya tidak
diterima. Kenapa? Karena memang tidak tahu amalnya diterima oleh Allah atau tidak. Maka orang yang seperti ini cara ibadahnya dalam keadaan kekhawatiran, jangan-jangan amalnya tidak diterima, jangan-jangan amalnya tidak terima, dia merasa selalu bersalah terus sehingga ia memperbaiki diri, ibadahnya merasa tidak diterima sehingga dia beribadah terus dan ditambahi untuk menyempurnakan ibadahnya. Maka orang yang seperti ini yang beribadah bukan karena takut kepada Allah, bukan karena minta surga, minta pahala kepada Allah, itu disebut dengan ibadatul ahrar. Ibadahnya orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang tidak perlu yang lain-lain kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ibadahnya orang yang merdeka ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran. Allah berikan gambaran kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih ibadahnya orang yang merdeka itu? Bagaimana ibadatul ahrar itu? Rasulullah memberikan gambaran. Apa gambarannya? Lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu an diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitahukan? Hina qama minal laili, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam. Bangun malam maksudnya melakukan sholat malam. Jadi Aisyah memberitahukan, karena Aisyah ini kan istri Nabi. Biasanya istri itu tahu ibadahnya suami. Semalam suaminya molor terus atau bangun ngambil air wudhu, sholat tahajud, istri tahu biasanya itu. Makanya istri yang baik biasanya itu selalu bangunin suaminya di tengah malam. Bah bangun, atau mungkin abang bangun. Kalau manggil bapak ya pak bangun. Suaminya langsung bangun. Ma, apa sih bangunin? Bangun pak. Bangunin ngapo? Bangun pak, ini sudah malam. Iya tahu ini malam, bangun ngapo? Kan tadi sudah. Ini yang lain-lain yang disebut-sebut, yang diingat-ingat. Bangun sholat malam, bukan yang lain-lain. Bangun sholat malam. Ketika suami melakukan sholat malam, biasanya istri tahu. Begitu juga Rasulullah SAW ketika sholat malam di rumahnya Aisyah, istrinya, maka Aisyah pun juga tahu. Ketika Rasulullah sholat di rumahnya Aisyah itu, maka Aisyah menceritakan kina qama minal laili hatta tawarramat qadamahu. Rasulullah sholat di rumahnya Aisyah itu sampai kakinya bengkak karena tertumpu oleh badannya pada saat sholat. Jadi Rasulullah itu saking lamanya sholat. Rasulullah itu kalau sholat itu kan nggak seperti kita. Kalau kita sholat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah kalau Nabi sholat nggak begitu, surah Al-Baqarah bu. Kalau Nabi 3 juz, jadi sampai juz 3. Jadi hampir 3 juz itu, juz 3 nggak sampai habis. Itu kalau Nabi. Kalau itu surah Al-Baqarah itu cuma 1 rakaat. Rakaat keduanya belum. Kalau sholat sendirian di rumah, ya jangan coba-coba nanti ketika jadi imam terus sholat Al-Baqarah sampai habis. Ya nanti pas salam sepi, di belakang nggak ada orang, pulang galau. Karena makom kita belum nyampe ke situ. Rasulullah saking lamanya berdiri, saking lamanya sholat, sampai kakinya bengkak. Ibu, kalau ibu melihat suami ibu kakinya bengkak terus merasa kesakitan, apa ibu tengokin aja gitu? Ya, ditengoki sambil senyum, begitu. Atau nengok sini, bagus, begitu. Karena Aisyah sangat sayang kepada suaminya,
suaminya ditengoki dalam keadaan kakinya bengkak itu, langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa sih kok begitu nian? Maka Aisyah di dalam riwayat ini dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atatakallafu hada, kenapa engkau bebankan dirimu ibadah seperti ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Aisyah ingin mengingatkan Nabi, ya Rasul, jangan begitu nianlah ibadah tuh, perhatikan kesehatan. Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Kalau kita diomongi oleh orang seperti itu, kita diomongi oleh Allah seperti itu, ibu gak usahlah ibadah begitu-begitu nian, dosa ibu yang lalu sudah diampuni, yang akan datang juga sudah diampuni, pokoknya dijamin dah ibu masuk surga. Kira-kira ibu masih ibadah tidak? Berhenti kalau ibu itu. Kenapa? Sudah masuk surga ngapain? Tapi Rasulullah tidak. Ketika dikatakan seperti itu, justru Rasulullah malah tambah giat ibadahnya, sholatnya malah ditambahi, bukan malah dikurangi. Sehingga Rasulullah sampaikan, Rasulullah menjawab dari pertanyaan Aisyah tadi, ya Rasul, jangan gituinlah sholat, tengok tuh kaki udah bengkak, bukankah dosamu yang lalu telah diampuni Allah, yang akan datang juga sudah diampuni Allah, nggak usah begitu nian, biasa-biasa be. Yuk tidur sini sama aku, kira-kira begitu. Namanya suami sayang, istri sayang sama suami. Lalu dijawab oleh Allah, afala akuna abdan syakura. Aisyah, apa aku ini enggak senang kalau dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Ternyata Rasul melakukan ibadah seperti itu ingin diberi gelar hamba yang pandai bersyukur. Maka tingkatan ketiga ibadahnya orang dalam bentuk seperti ini adalah ibadah yang dilakukan karena melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, 3 macam ibadah ini. Pertama, ibadah karena takut kepada Allah, bagus. Yang kedua, ibadah karena minta surga, minta pahala kepada Allah, bagus. Yang ketiga, ibadah karena bersyukur kepada Allah, juga bagus. 3 macam ibadah ini adalah ibadah yang best of the best, yang paling bagus dari macam-macam ibadah. Di antaranya adalah 3 macam ini semuanya bagus. Walaupun ada yang lebih bagus, tapi semuanya adalah bagus. Fa in qila, dan dikatakan, hal minal afdalil ibadati ma'al khaufi au ma'ar raja'i. Lalu ada orang yang bertanya, kan ada 3 macam ibadah nih. Ibadah karena takut, ibadah karena minta, jadi ada pamrih di situ minta. Ibadah karena tidak pamrih sama sekali, hanya pengen dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Lalu ada orang yang bertanya, apakah ibadah mana di antara keduanya yang paling bagus? Ibadahnya orang yang takut karena Allah, atau ibadahnya orang yang minta surga dan minta pahala kepada Allah? Jadi ada orang bertanya seperti itu waktu itu. Hal minal afdalil ibadati ma'al khawfi au ma'ar raja'i. Yang paling bagus ibadah itu karena takut kepada Allah atau karena punya harapan kepada Allah. Kalau yang terakhir jelas itu bagus, yang ketiga jelas nggak ada tandingannya. Dan kita susah seperti itu, karena ketika kita ibadah kita masih minta. Contoh, waktu duduk di antara 2 sujud, apa yang kita minta?
Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masih minta rezeki, masih minta kesehatan. Intinya pada saat kita duduk di antara dua sujud, di situ kita minta kepada Allah. Doa kunut juga masih minta kepada Allah. Bagaimana kita mau pada tingkatan yang ketiga? Susah. Sekurang-kurangnya satu atau dua jadi untuk kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang bertanya mana di antara keduanya, ibadah dengan rasa takut atau ibadah dengan mengharap sesuatu kepada Allah, mana yang paling bagus di antara keduanya ini? Imam Al-Ghazali ketika ditanya hal ini, beliau menyampaikan qila qala Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan al-ibadatu ma'ar rajai afdal. Beribadah yang diikuti di dalam ibadahnya itu punya harapan kepada Allah, minta surga, minta pahala, itu lebih baik. Jadi ibu kalau beribadah, di dalam ibadahnya ada permintaan kepada Allah, itu lebih baik daripada ibadahnya hanya karena takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah itu juga bagus, tapi lebih bagus lagi kan, sesuatu itu kan ada tingkatan-tingkatannya kan. Ada cabai tingkatannya paling bagus, ada cabai tingkatannya menengah, ada cabai tingkatannya paling buruk. Yang paling buruk biasanya murah, yang tingkatan menengah biasanya agak mahal dikit, yang mahal sekali biasanya yang bagus. Maka di dalam ibadah juga begitu. Yang lebih bagus adalah ketika kita beribadah, di dalam ibadah itu ada harapan kepada Allah. Punya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Di dalam ibadahnya ada permintaan kepada Allah, ada harapan kepada Allah. Kenapa? Kok ibadah dengan harapan kepada Allah, ibadah memiliki harapan kepada Allah itu lebih bagus. Kenapa demikian? Beliau menyampaikan li'annar roja'a yurisul mahabbah. Karena beribadah dan ibadahnya itu ada rasa cinta kepada Allah, itu adalah ibadah yang di dalamnya ada harapan. Orang yang berharap biasanya orang itu ada rasa senang. Maka orang yang beribadah di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada roja, maka ujung dari roja itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ibadah yang di dalamnya bukan roja, di dalam ibadah itu ada ketakutan. Wal khaufu yurisul qunut. Orang beribadah karena takut, takut itu akan menimbulkan putus asa. Orang takut itu Bu, biasanya akan lebih cepat keluar keringat, bercucuran keringat. Biasanya begitu. Ketika ada pembantu itu sangat takut sama tuannya, begitu disuruh itu langsung bercucuran air keringatnya bercucuran karena takut, stres. Ibu tes lah kalau dalam kondisi bingung gitu, karena takut itu mesti itu bercucuran keringatnya, kemudian asam lambung naik. Itu karena takut. Orang yang hatinya rileks, hatinya tenang, itu biasanya asam lambungnya terjaga. Tetapi kalau stres itu asam lambungnya naik. Asam lambung naik itu karena takut. Maka orang yang beribadah karena takut tidak lebih baik daripada orang yang beribadah karena ada harapan kepada Allah. Karena orang yang beribadah dengan harapan menimbulkan cinta, beribadah karena takut menimbulkan putus asa. Wa hadhil aqsamu thalathatu fi haqqil mukhlisina. Ibu, 3 tingkatan ibadah tadi. 1 ibadah karena takut kepada Allah. 2 ibadah karena minta surga, minta pahala kepada Allah.
3 beribadah karena melaksanakan kesyukuran, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 macam ibadah ini tidak pernah akan ada pada seseorang kecuali orang itu termasuk orang yang ikhlas. 3 macam ini tidak akan pernah terjadi kecuali pada orang yang ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar, Ibu. Ingat ya, ikhlas itu bukan tidak dibayar. Jadi misalnya Ibu bilang, Bu Halimah, tolonglah kalau kerja di rumahku ikhlas, kemudian gak dibayar kerjanya, besok gak mau lagi dia kerja. Iya, ikhlaslah Bu ya, kerja di rumahku setiap hari selama setahun, gak dibayar selama setahun. Ya namanya kerja tetap harus dibayar. Ikhlas nggak ada hubungannya dengan kerja. Tapi kerja bisa ikhlas, tapi ikhlas nggak ada kaitannya dengan kerja. Ikhlas itu hubungannya nanti akan dijelaskan di sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 macam ibadah itu tidak akan berada kecuali pada orang yang ikhlas. Wa'lam annal ikhlasa qad ta'rudu lahu afatul ujubi. Wa'lam, ketahuilah, annal ikhlasa, bahwasanya sesungguhnya ikhlas itu qad ta'rudu, kadang-kadang terganggu, afatul ujub, terganggu oleh bencana ta'ajjub. Ikhlas itu kadang-kadang diganggu oleh rasa ta'ajjub. Ta'ajub itu apa sih? Merasa dirinya lebih dari orang lain tetapi nggak keluar dari mulut. Itu namanya ta'ajub. Merasa dirinya bagus, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih pinter, merasa ibadahnya lebih bagus daripada orang lain, tapi nggak keluar dari mulut. Hatinya ngomong, Ibu Halimah itu kecil Ibu Halimah itu. Aku tiap malam tahajud, apa dia tiap malam molor terus. Hatinya ngomong begitu, ngeremehin orang. Itu namanya ujub. Ujub itu merasa bangga diri tapi belum keluar dari mulut. Yang seperti itu merusaki ibadah, nggak bisa. Jadi ikhlas yang dilakukan oleh orang yang beribadah karena takut kepada Allah, beribadah karena minta surga, minta pahala kepada Allah, beribadah karena malu kepada Allah, itu rusak gara-gara ada ujub. Faman ujiba bi'amalihi habita amaluhu. Siapa orang yang ujub dengan amalnya, habita amaluhu, rusak amalnya. Amalnya rusak, hancur amalnya. Bagus dia sholat karena minta surga, minta pahala, kadang-kadang karena takut kepada Allah. Tetapi terus ada orang lain, dibandingkan dengan orang lain dalam hati, belum apa-apanya. Lebih bagus aku sholatnya, lebih bagus aku wudhunya, aku pun malam ditambah ngaji malam. Belum ada apa-apanya. Ketika hati kita merasa seperti itu, maka orang yang merasa hatinya seperti tadi, habito amaluhu, amalnya rusak. Sayang Bu, kita sudah beramal, tiba-tiba amal kita rusak. Gara-gara apa? Gara-gara ujub. Ujub itu apa? Merasa bangga diri, meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, memposisikan diri lebih di atas, tetapi belum keluar dari mulut. Cuman hati kita yang tahu. Orang ujub itu nggak ada yang tahu, Bu. Cuman hati kita yang tahu. Maka ujub itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Maka orang yang ibadahnya murni karena Allah, ikhlas, itu bisa dirusak oleh amal namanya ujub. Ujub itu bangga diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih, merasa dirinya wah, merasa orang lain lebih kecil, merasa pokoknya lebih banyak simpanannya.
Orang yang seperti ini habito amalu, amalnya rusak. Wa kadzalika man istakbaro, demikian juga orang yang takabur, sombong. Sombong itu bukan kata orang. Sombong itu merasa dirinya lebih dari orang. Itu namanya sombong. Dalam hal ibadah merasa lebih daripada yang lain. Di samping dia sombong, maka orang yang sombong di samping orang ujub itu amalnya rusak, maka orang yang sombong itu juga habito amaluhu, amalnya rusak. Ibu, 3 macam ibadah tadi bagus, 3 macam ibadah tadi, tetapi ternyata rusak gara-gara ada pertama ujub, kedua sombong. Orang ujub, habis waktunya. Baik. Orang ujub itu masih dalam hati. Nanti kalau sudah keluar lewat mulut, itu bukan ujub lagi namanya. Apa namanya? Kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ashrina sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.